Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah, sehingga tidak pernah ada tempat yang aman untuk berbuat maksiat karena semuanya dilihat Allah. Ini rezeki besar karena orang berbuat maksiat karena dia tidak merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, yang biasanya kemana? Semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga kita tidak tertarik banyak bicara kecuali perkataan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Sebetulnya tidak penting kita banyak bicara. Yang penting setiap bicara membuat Allah suka, itu saja. Tidak penting kita berusaha dikagumi orang. Apalah pentingnya dikagumi orang? Tidak ada apa-apanya. Sedunia orang kagum kepada kita, tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah suka kepada kita. Kalau Allah suka kepada kita, pemilik segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentu segala-galanya juga Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikan apa yang terbaik untuk kita. Walaupun bergabung jin dan manusia menjanjikan apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Walaupun bergabung jin dan manusia berusaha merugikan kita, kalau Allah menjaga kita, kita tidak akan dirugikan siapapun. Makanya sebetulnya urusan hidup ini hanya satu, hablum minallah. Adapun hablum minannas itu karena hablum minallah. Halo, jelaskah hadirin? Jadi kita berbuat baik ke orang, hablum minannas. Berbuat baik ke tetangga, memuliakan tamu, kita tidak ganggu orang. Hablum minannas ini adalah karena hablum minallah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan sebetulnya cuma satu saja, supaya Allah senang kepada kita. Nah, tadi kita sudah sempat bahas, kita lihat Google Map. Sekarang tidak banyak tanya-tanya alamat. Ini tamu dari mana? Majalengka. Pak supirnya tadi pakai Google Map mungkin ya, bisa pas ke sini. Ada Majelis Taklim At-Taqwa Banten mana? Serang, adakah? Oh, yang baru datang ya Pak ya? Oh, alhamdulillah. Mana acungkan tangan? Serang, Banten. Alhamdulillah. Semuanya lihat kiri kanan. Sudah lihat ke sini. Kalau dari Pondok Mufidah Santri Asromo Majalengka yang mana? Acungkan tangan. Kenapa? Kenapa berat sekali ngangkat tangannya sendiri? Coba santri akhwat Darut Tauhid, acungkan tangan. Kenapa pakai bunyi? Kalau acungkan tangan, tangan yang diangkat. Maaf, ada kesalahan informasi. Kalau bunyi, baru bunyi. Terima kasih. Baik, doa ini harus sering dibaca karena inti yang kita perlukan ada di doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afafa wal ghina. Kalau baca ini dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, doanya dipahami dan diyakini. Yakin itu bagaimana? Doa itu mustajab kalau merasa Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, karuniakan kepada hamba petunjukmu, hidayahmu. Hati ini harus ada dalam posisi saya tidak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu segala-galanya. Hanya Allah yang bisa menunjukkan solusi dari setiap masalah. Saya mau kuliah di mana? Mau sekolah di mana? Mau mencari kerjaan di mana? Mau milih jodoh yang mana? Mau menyelesaikan masalah dengan cara apa? Semuanya memerlukan petunjuk Allah. Huda, al-huda, Allah maha pemberi petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Allah maha tahu di mana tempat sekolah yang paling pas, kuliah yang paling pas, pekerjaan yang paling pas, rezeki yang paling berkah, calon yang paling pas. Allah yang maha tahu. Ini adik sudah siap menikah belum? Kelihatannya belum ya. Yang ini nih ya, santri biru ini kelihatannya namanya masa penantian. Minta ya Allah, termasuk AA di sini harus mengambil banyak keputusan. Mana nih yang paling tepat? Allah maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahumma inni as'alukal huda. Tuh, saya harus melakukan apa? Saya harus kemana? Saya harus mengatakan apa? Saya harus ngambil keputusan apa? Allah maha tahu. Kita tidak tahu yang terbaik. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Wattuqa itu minta ketakwaan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu adalah orang yang diberi keyakinan kepada Allah, diberi oleh Allah kemampuan mengamalkan apa yang Allah sukai, dan diberi kemampuan oleh Allah menghindari apa yang Allah tidak suka. Jadi kalau ingin termasuk orang yang dimudahkan urusannya, harus jadi ahli takwa. Masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu tidak ditolong oleh Allah. Masalah semua yang kita hadapi itu ada dalam pengetahuan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dan solusi yang terbaik dari semua masalah kita ada dalam genggaman Allah. Dan kalau Allah nolong kepada kita, mesti akan terjadi. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107 ya. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan karena pinter yang terbaik ya. Jalan keluar dari persoalan hidup itu bukan karena kita pinter, kita hebat, kita berpengalaman, kita perkasa. Enggak, jalan keluar terbaik itu karena takwa. Yang pinter pusing juga banyak ya. Yang gagah encok ada. Yang jago lari bisul di telapak kakinya ada. Mudah bagi Allah mengambil semua kemampuan kita. Tapi ini masalah saya ini pelik, saya nggak tahu jalan keluarnya. Ya nggak apa-apa. Memang tidak semua masalah kita tahu solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Allah akan beri pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut oleh persoalan hidup sampai akhir hayat, tapi takutlah kalau kita tidak ditolong oleh Allah, dan pertolongan Allah dijanjikan kepada ahli takwa. Jadi yang jadi masalah bagi kita tuh bukan persoalannya, tapi layak tidak kita ditolong Allah. Nih doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Minta supaya kita dimudahkan jadi ahli takwa. Wal afafa, al-afif itu adalah al-afafa. Ifah itu adalah menjaga diri. Jadi seperti sekarang ini kan kita punya nafsu, dan kecenderungan nafsu itu mengajak kita kepada perbuatan yang buruk. Nih santri ikhwan, nanti di sini kepikiran mana santri akhwat DT gitu. Yang akhwat juga pengen tahu yang mana ikhwan. Kalau tidak hati terus mata ini. Kalau punya HP maunya maksiat saja. Kalau ngobrol maunya juga perkataan yang sia-sia. Nah, dengan dijaga oleh Allah, kita akan dipersulit berbuat maksiat. Makanya yang gampang-gampang berbuat tergelincir, mendekati zina, matanya, pikirannya, sikapnya, yang mudah marah, yang mudah berbuat maksiat, minta ke Allah. Karena mudah kalau Allah melindungi kita, ya. Contoh ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu faedahnya adalah tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada kemampuan menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Makanya doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa, al-ifah ini ya, ifah ini adalah keterjagaan. Wal ghina, gina ini adalah kaya. Laisal gina, bukanlah gina kaya orang yang kasatul ardu banyak harta, walakinal gina nafs. Jadi orang yang kaya yang asli itu adalah yang hatinya oleh Allah dibuat puas, qanaah, puas, senang dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau hati kita dibuat kaya oleh Allah, enak, nggak capek. Teman punya HP ini, punya HP, dia suka aja dengan HP-nya sendiri. Tapi ada yang menderita dengan HP-nya sendiri karena lihat HP orang. Ada yang punya sepeda sederhana, puas, bahagia. Tapi ada yang punya sepeda yang sama, menderita karena lihat sepeda orang lain. Makanya orang yang kaya hati itu, Masya Allah. Sebetulnya perlu tidak kita kaya harta? Kan? Nggak perlu. Yang perlu itu kaya hati. Kalau tentang harta itu bukan kaya, tapi cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Bukan ada, cukup. Perlu untuk memberi makan? Cukup. Perlu untuk sekolah? Cukup. Perlu untuk bangun sekolah? Cukup. Perlu untuk haji? Cukup. Menghajikan orang lain? Cukup. Jadi nggak penting kaya banyak tuh nggak penting. Yang penting kalau perlu cukup. Perlu nyumbang 2 triliun? Cukup. Apaan istilah kaya harta kalau tidak merasa cukup? Nah, terima kasih nih ya. Jadi bagi yang ingin jadi orang kaya hati, ya, dicukupi, bahagia, puas dengan rezeki yang ada, dan pasti ditambah nanti oleh Allah ya. Kita ingin dengan syukur lebih hebat datang
tambahan rezeki karena syukur daripada karena ingin. Kalau ingin itu belum tentu membuat jadi ahli syukur, bahkan bisa kufur nikmat. Tapi kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Makanya orang yang ghina fi qalbih, yang kaya hatinya tuh bahagia, puas, tidak capek, tidak ribet hidupnya tuh, tidak pening. Tapi orang yang disiksa oleh keinginan, ingin ini, ingin itu, padahal bukan perlu, kan ada perlu, ada ingin ya. Kalau perlu kejar, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi orang tidak akan pernah tenang, tidak bahagia kalau diperbudak keinginan. Baik, siapa yang akan bertanya, silakan. Adakah? Kalau sudah ada bangunkan ya. Kalau belum ada saya istirahat dulu. Ada bertanya? Ini santri Asromo namanya Pak? Oh santri. Bisa dibantu? Ini ada petugasnya nggak ada satu? Ya, terima kasih Pak. Selamat datang dari Pondok Mufidah Santi Asromo Majalengka. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini Pondok Mufidah Santi Asromo ini apa Pak? Jadi Pondok Mufidah Santi, pertama ingin saya sampaikan terlebih dahulu, ini kami bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerahnya kami bisa ikut kajian AA ini. Alhamdulillah. Yang tujuannya bahwa kami di Pondok Mufidah Santi Asromo, tepatnya Desa Pasirayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka itu berkeinginan untuk mendekatkan santri kami. Seluruhnya santri kami itu 1.300 yang kami bawa sekarang, yang satuan pendidikannya SMA 190 orang. Itu berharap bisa mendekatkan santri kami dengan AA, kemudian dapat menyerap model-model pembelajaran ataupun dakwah kekinian. Barangkali seperti itu. Kekinian? Iya. Saya udah tua Pak, udah kelamaan. Tadi yang ditanyakan AA, kenapa Santi Asromo? Santi Asromo itu dari bahasa Sangsekerta. Jadi muasis dari pondok kami itu Kiai Haji Abdul Halim, yang 2008 itu dianugerahi pahlawan nasional. Alhamdulillah. Mendirikan Pondok Mufidah Santi Asromo dengan nama Santi Asromo gitu ya. Dari bahasa Sangsekerta yang artinya Santi itu sunyi, Asromo itu tempat. Memang tempat kami di bawah kaki Gunung Ciremai. Alhamdulillah, kanan kiri depan belakang tidak ada kampung, 1 kilo itu tidak ada kampung. 16 hektar itu semuanya adalah area Pondok Mufidah Santi Asromo, seperti itu. Jadi di tempat yang sunyi gitu. Betul, ya. Betul. Alhamdulillah. Sini rame dek. Di sini Santi Romo. Santi Asromo, iya. Ya di sana Asromo tempat sepi ya. Iya. Santi, ini rame Asromo. Iya. Di sini Darut Tauhid itu beragam Pak. Darut Tauhid itu MDK namanya, model, diklatna, dan konsultan. Ceritanya sih begitu. Jadi kita memang tidak memiliki program serius tentang memperbanyak pesantrennya, tetapi mudah-mudahan ada contoh. Nah, ini salah satu contoh pesantren inklusif. Di sini pesantrennya tidak ada bentengnya, campur dengan masyarakat. Pondoknya ada yang di sana, situ nanti diharapkan kalau bergerak ke masjid, perjalanan itu diharapkan jadi bagian dakwah. Kalau dulu Pak, ini daerah bebas sampah, bersih sekali dari ujung ke ujung. Tapi sekarang begitu banyaknya motor lewat, kendaraan dan pergantian, jadi perjuangan untuk
daerah bebas sampah ini lebih berat lagi. Tapi intinya diharapkan jadi contoh di sini tuh, ya. Yang di Eko 1 itu ada di atas, itu santri ikhwan di sana. Diharapkan jadi pesantren percontohan yang berbasis lingkungan hidup. Ada lagi yang sedang dibangun nanti di Kuningan. Nah, itu santri nantinya di sana tentang lingkungan hidup yang kealaman, kesehatan, banyak tanaman-tanaman. Jadi jangan heran kalau nanti santrinya bau kencur misalkan ya. Karena di sana hutannya hutan tanaman tumbuh-tumbuhan. Oh, ini santri bau bawang, berarti dia bagian pemelihara bawang dan harus dirasain oleh dia. Kok ini wajahnya merah, berarti santri cengek namanya ya. Ada juga di Australia. Nah, ini yang baru dirintis. Nah, di sana bagaimana pesantren yang santrinya tuh dari berbagai negara. Baru ada 115 orang santri penghafal Qur'annya. Betul-betul itu multi Indonesia, sebagian dari berbagai negara ada di Perth. Ada lagi pesantren di jalur Gaza di Palestina. Sebetulnya beliau-beliaulah yang ngajar, kami hanya mengirim sebagian dana, itu pun dari masyarakat syariatnya. Nah, begitulah Pak. Oh, di sini ya gini-gini aja. Oh, pesantren ini dimulai dari penitipan bayi sampai penitipan aki-aki. Jangan menghina saya aki-aki. Agak sensitif Pak nyebut aki-aki itu ya, karena saya sudah aki-aki. Jadi programnya dari penitipan bayi di sini sampai ke pesantren masa keemasan, bukan penitipan aki-aki. Jadi orang sepuh-sepuh, orang tua kita 45 tahun ke atas, pesantren 40 hari, gitu Pak. Sini mah segala macam program ada yang ada di sini. Setahun kalau sedang aktif itu kurang lebih 22.000 yang ikut program pelatihan di sini. Semuanya Allah yang menggerakkan, semuanya amanah dari Allah, semuanya harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola, terutama pimpinannya, gitu. Jadi makin banyak santri itu sebetulnya bukan makin keren, tapi makin berat tanggung jawabnya, gitu Pak. Ya betul. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya, ini mohon maaf Pak. Ini saya mohon maaf, saya di atas, Bapak di bawah tuh di sini aja Pak, sama-sama mau boncengan. Makasih ya. Ini tentang ini ya, tentang kegundahan kami, kegundahan. Ya, apa yang terjadi di pesantren-pesantren saudara-saudara kita yang lain ya, yang terjadi di medsos itu kan ada bullying, kemudian juga ada kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki. Itu kami minta tips dari AA agar di pesantren kami itu tidak terjadi, kemudian kami dengan istiqomah dan dengan aman nyaman untuk menghantarkan santri-santri kami menjadi generasi yang soleh, seperti itu Pak. Ya, ini juga jadi bahan pemikiran. Di pesantren ini dari awal sudah diupayakan ya, bahwa yang paling penting itu adalah pembinaan akhlak. Perkara pinter, jago ini, prestasi ini, ya itu bonus sajalah. Kami tidak terlalu terkesan dengan juara ini, apa itulah duniawi, walaupun itu alhamdulillah. Dan kalau ikut pertandingan juga jarang didoain menang Pak. Ini tim akan ikut musabakoh tilawatil Quran atau apa, saya enggak ngedoain menang. Kenapa enggak ngedoain menang? Sebab kalau ngedoakan menang berarti mendoakan yang lain kalah. Dan menang juga belum tentu baik bagi santri.
Jadi doanya apa? Sederhana, semoga jadi amal soleh gitu. Kalau menang bisa bersyukur jadi amal soleh, kalau kalah bisa bersyukur, ridho juga jadi amal soleh. Sudah, nggak penting. Sebab kalau mau piala ya beli aja, banyak yang jualan piala bekas ya. Yang perlu dijaga adalah hatinya. Santri, 3 sa yang pertama apa? Tidak jelas kata-katanya. 1, sa-nya apa? Jadi akhlak yang pertama dan utama adalah saya aman bagimu. Tidak boleh ganggu orang lain. Perkataan dan perbuatan. Apa larangan perkataan di sini? Duzol kakosi apa? Kurang mantap? Perkataan yang terlarang adalah dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Namanya duzol kakosi. Ngarang, ya. Sa yang kedua apa? Ulangi. Jadi tahap pertama pendidikannya itu diharapkan tidak pernah ganggu siapa-siapa. Karena akhlak yang pertama dan perutama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Gak boleh ganggu. Mulut tidak boleh ganggu. Namanya dilarang duzol kakosi, dilarang dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Kami sepakat tidak usah naik kelas orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Karena kalau lisannya sudah jelek, kecenderungannya akhlaknya jelek juga. Yang kedua, apa yang kedua? Saya menyenangkan bagimu. 5S, supaya yang kedua ini isinya 5S. Apa 5S, Dek? Senyum, salam, sapa, sopan, perasaan gak ada yang senyum nih? Capek katanya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena amalan yang dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga, sa-nya apa? Ini tidak semuanya bicara. Sa yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Jadi tujuan pendidikan di sini, 1, supaya tidak ganggu orang lain. Yang kedua, dimanapun berada menyenangkan. Dan yang ketiga, bermanfaat. Karena kecerdasan oleh Allah udah dibaginya beda-beda. Tidak apa-apa. Gimana kalau saya nilainya 6 semua? Kalau udah maksimal gak ada masalah. Saya mesantren di sini 3 tahun, hafalan saya baru dapat 5 juz. Gak ada masalah, ya. Tidak harus semuanya langsung cepat 30 juz. Yang penting diterima oleh Allah setiap membaca 1 huruf Quran. Gak usah minder, gak usah minder. Lah yang bikin otak ini Allah, ya. Yang pandai jangan ujub, karena bukan karena pandai kita bisa hafal Quran, karena Allah memberikan karunia dan juga ujian. Karakter baku, apa baku? Kurang mantap. Apa karakter baik yang harus kita perjuangkan miliki? Ikhlas, jujur, tawadu. Ikhlas itu berarti bebas dari kemusyrikan. Orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Orang yang ikhlas adalah yang paling diterima amalnya. Dan orang ikhlas itu tidak bisa ditipu setan. Makanya yang pertama belajar ikhlas. Yang kedua jujur. Kenapa? Karena tidak akan bisa orang berbuat baik tanpa kejujuran. Orang yang tidak jujur pekerjaannya adalah mencari celah berbuat zolim. Dan sesudah itu sibuk menutupi ketidakjujurannya. Yang ketiga adalah tawadu, karena orang yang tawadu itulah yang menyenangkan.
Orang tawadu ini seperti bawa gelas kosong. Pokoknya gampang sekali dapat ilmu, informasi, masukan, cepat tumbuhnya. Dan dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Apa karakter kuatnya? Ulangi. Ini baru daftar ya, Han? Ini santri baru, Pak. Cirinya adalah syalnya masih bersih ya. Nanti ada kan warna santri itu ketahuan santri itu dari warna syalnya, Pak. Ini santri baru. Doroh Kolbia. Ada yang biru tua apa namanya? Baitul Quran. Ada apa itu warna santrinya? SMP apa? Merah. SMA? SMK? Masa kemasan? Yang putih, oh, ada warna-warni, Pak. Jadi di sini tuh, jadi ketahuan. Oh, ini SMP, SMA, ketahuan. Ada yang ketahuan coklat tua. Santri apa itu? Jarang dicuci gitu. Lanjut. Karakter kuatnya berani. Berani itu bukan berani berkelahi, berani bersikap. Tahajud jangan, tahajud jangan. Apa yang Allah sukai? Tahajud, berani. Sedekah 1.000, sedekah 20.000. Mana yang Allah sukai? 20.000, berani. Berani memilih yang Allah sukai. Disiplin. Tiada prestasi. Enggak mungkin orang berprestasi syariatnya tanpa disiplin. Yang ketiga adalah tangguh. Pribadi tangguh. Nah, yang ngeluh-ngeluh mah udah itu bagian apes aja. Itu teori Pak maunya ya. Nah, ini perjuangan. Dari apa supaya kita bagus? 3M. Apa M yang pertama? Nah, jadi gimana supaya Indonesia jadi baik? Caranya 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua M-nya mulai dari hal yang kecil. Jadi di sini mulai ngerapikan sendal, mulai pokoknya yang kecil-kecil di sini. Dan M yang ketiga apa? Mulai saat ini. Jadi itu teorinya. Kita jarang mikir yang gede-gede, Pak, karena yang besar itu rangkaian prestasi kecil. Kalau sendal aja sudah tidak rapih, nah sudahlah, dia sudah tidak bisa bertanggung jawab untuk yang terkecil. Kalau bangun tidur tidak bisa merapikan tempat tidurnya sendiri, nah itu udah ciri-ciri tuh, kurang bisa bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan buat sendiri, minimal kita pikul sendiri. Itu Om Ustaz. Atur nuhun. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Itu teh teori ya, aduh prakteknya mah namanya perjuingin tiada akhir, perjuangan tiada akhir. Karena santrinya ganti-ganti terus. Alhamdulillah. BRTT. Nah, wah di sini kalau nggak BRTT repot, Pak, bisa nggak dinaikin kelasnya. Jadi nggak naik kelas tuh bukan semata karena akademik, tapi karena tidak rapi bisa tidak naik. Mulut tidak terjaga, kalau udah dibina tetap ya nggak usah dinaikkan, karena naik kelas juga nanti nambah masalah. TSP. Sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah insya Allah sedekah. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Karena kalau tempat tidak rapi, tidak bersih, tidak teratur, itu mencerminkan karakter buruk, Pak. 1, pemalas. 2, orang yang tidak tahu malu. 3, orang yang tidak bertanggung jawab.
4 orang yang zolim, 5 egois, 6 orangnya tidak peduli. Banyak yang diperlihatkan kalau kita tidak rapi, tidak bersih, tidak tertib, tidak teratur. Jadi belajar yang kecil-kecil aja di sini, Pak. Tapi kemarin ada yang datang dari luar, sudah di mancanegara belajar Islam sampai di S2, datang tanya, kenapa saudara mau ke Darut Tauhid? Ya, katanya, belajar apa di sini? Saudara sudah dapat ilmu banyak di luar, di sini belajar rapi, bersih. Karena ternyata tidak mudah umat Islam mempraktekkan ilmunya. Ada tuh yang minum minuman botol, Pak, dia jongkok. Kenapa jongkok? Karena sunnah Nabi, nggak boleh sambil berdiri. Lempar aja botolnya. Lah, dia jongkoknya sunnah, itu lempar botol sunnah siapa? Pernah kunjungan ke sini mahasiswa pakai bis, itu ngeluarin sampah dari bisnya, Pak. Ini aneh ya. Dek, SD berapa tahun? 6. SMP, SMA 6. 12 tahun. Ada semester, saya sudah hampir semester akhir sekarang. Tambah 4 tahun. 6, 4. 16 tahun nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa. Coba belajar apa itu? Pernah jalan ini macet, dicari apa sumber macetnya, ada di sana di tempat fotokopi, ada motor melintang ke tengah sehingga macet. Pas ketemu, maaf ya, ini motor siapa? Oh, maaf, saya sedang ini memfotokopi untuk tesis karena saya sebentar lagi sidang S2. Aduh, S2 parkir motor aja nggak bisa. Jadi belajar apa? Ini masalah. Kenapa jadi pada melotot ini? Kalau orang tidak punya kemampuan bertanggung jawab, dah. Terakhir, kenapa jadi tegang begini? Saya nggak nyalahin. Jadi adik-adik, ini akhwat, nggak ada lah suami yang mau punya istrinya selordeh, nggak pernah mandi, rumah berantakan, kolong tempat tidur, enggak. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Itu kan sholat, benar? Sholat bersih, sholat itu rapi, sholat itu tertib, sholat itu teratur. Sayangnya kita enggak praktekkan itu dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ada satu lagi tamu dari mana tadi? At-Taqwa Serang Banten, mana? Ada? Ibu kelas berapa? Sepertinya sudah lama ya sekolahnya. Aduh, dosa saya, dosa. Santri senior, ibu di kelas berapa? Atau kepala sekolah semua? Ini bukan sekolahan ya, Bu ya? Apaan ini? Majelis Taklim. Dari Banten, jam berapa dari sana? 12 apa? Jam 12 malam. Sampai tadi jam berapa? Setengah 6. Alhamdulillah. Terima kasih ya, jangan banyak mengeluh. Aduh capek, salah sendiri, kenapa ikut ya jadi emang. Nggak boleh, kalau udah memilih sesuatu jalanin. Nggak boleh, aduh berat, aduh capek, itu pilihan. Kayak naik sepeda nanya, aduh capek, kan kamu yang naik sepedanya. Nggak usah mengeluh. Namanya HHN. Apa HHN? Nah, hidup mah begitu. Hadapi, hayati, nikmati. Nggak usah rewel, nggak usah banyak mengeluh. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan doakan supaya teori-teori tadi bisa menjadi kenyataan ya.
Karena teori mah udah banyak, tapi bagaimana merealisasikannya. Islam itu sempurna teorinya, tapi baru akan bernilai kalau menjadi bukti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.